Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Saudara-saudara yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Baik, kali ini kita akan melanjutkan tentang berbagai metode penelitian yang biasa dipakai utamanya dalam penyusunan skripsi. Setidaknya menggunakan 3 pendekatan. Yang pertama adalah metode penelitian kuantitatif, yang kedua metode penelitian kualitatif, dan yang ketiga metode penelitian kepustakaan. Saat ini kita akan membahas tentang metode penelitian kualitatif. Definisi metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah di mana peneliti merupakan instrumen kunci. Hal ini sebagaimana diungkapkan dalam sebuah buku yang disusun oleh Sugiono. Kemudian dalam pendapat yang lain, menurut Mulung, bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan beberapa metode alamiah. Ini menurut Mulung. Dari pengertian ini bisa kita ambil sebuah konklusi atau kesimpulan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar belakang alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada dalam penelitian kualitatif. Metode yang biasanya dimanfaatkan adalah wawancara atau interview, pengamatan atau observasi, dan pemanfaatan dokumen. Berikutnya adalah prosedur metode kualitatif. Prosedur metode kualitatif ini juga bisa kita pahami sebagai langkah-langkah dalam penelitian kualitatif. Yang pertama, merumuskan masalah sebagai fokus penelitian, kemudian mengumpulkan data di lapangan, yang ketiga menganalisis data, yang keempat merumuskan hasil studi atau penelitian, yang kelima menyusun rekomendasi untuk pembuatan keputusan. Ini yang menjadi ciri khas dari penelitian kualitatif, itu adalah menghasilkan rekomendasi. Kemudian teknik pengumpulan data. Yang pertama adalah observasi atau pengamatan. Diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis dari fenomena-fenomena objek yang diselidiki. Kemudian interview atau wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara atau interviewer yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai
atau interviewee yang memberikan jawaban atas pertanyaan. Dan interview ini biasanya dijadikan sebagai metode yang utama dalam pengumpulan data atau in-depth interview, yaitu wawancara yang mendalam. Yang ketiga, dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, prasasti, notulen, rapat, leger, agenda, dan sebagainya. Ini dokumen-dokumen yang bisa dipakai sebagai sumber data. Kemudian teknis analisa data. Teknis analisa data dalam penelitian kualitatif meliputi satu, reduksi data, yaitu suatu bentuk analisis data yang menajamkan, mengharapkan hal-hal penting, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak dibutuhkan, dan mengorganisasikan data agar sistematis serta dapat membuat satu simpulan yang bermakna. Yang kedua adalah penyajian data, yaitu mengungkapkan suatu keseluruhan dari kelompok data yang diperoleh agar dapat dibaca dan dipahami. Yang paling sering digunakan untuk penyajian data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Kemudian yang ketiga adalah simpulan dan verifikasi, yaitu data yang sudah diatur sedemikian rupa, dipolakan, difokuskan, disusun secara sistematis, kemudian disimpulkan, sehingga makna data dapat ditemukan. Ini beberapa teknis analisa data dalam penelitian kualitatif. Berikutnya, teknis pemeriksaan keabsahan data. Yang pertama, kredibilitas atau credibility, yaitu menjaga keterpercayaan peneliti terhadap data yang diteliti. Dengan cara yang pertama, memperpanjang masa observasi, yaitu keikutsertaan dalam proses penelitian atau observasi partisipan. Yang B, ketekunan pengamatan yang terus-menerus. Kemudian triangulasi, yaitu meriksa keabsahan data dari berbagai sudut pandang. Triangulasi bisa berupa triangulasi metode, triangulasi sumber data, dan alat mengumpulkan data. Kemudian pemeriksaan sejawat melalui diskusi atau pemeriksaan teman sejawat, dan kemudian analisis kasus negatif. Yang berikutnya adalah kecukupan referensi. Ini beberapa hal dalam rangka menjaga kredibilitas atau credibility data. Kemudian keabsahan data juga bisa dilihat dari keteralihan atau transferabilitas. Dengan melakukan uraian rinci dari data ke teori, dari kasus ke kasus lain, sehingga setiap pembaca laporan penelitian ini mendapat gambaran yang jelas dan dapat menerapkannya dalam konteks lain yang sejenis. Kemudian kebergantungan atau dependability, yaitu mengusahakan agar proses penelitian tetap konsisten dengan meninjau ulang semua aktivitas penelitian terhadap data yang telah diperoleh dengan memperhatikan konsistensi dan reliabilitas data. Kemudian kepastian atau confirmability, yaitu mengusahakan agar data dapat dijamin keterpercayaannya sehingga kualitas data dapat diandalkan dan dipertanggungjawabkan
Cara yang dilakukan dengan mengaudit semua data yang diperoleh untuk menentukan kepastian dan kualitas data yang diperoleh. Dengan teknis pemeriksaan data yang telah diungkap kemudian didiskusikan dengan rekan-rekan sejawat, selanjutnya dianalisis dengan membandingkan teori dari beberapa pendapat ahli dengan cara teknik di atas diharapkan tingkat kepercayaan, keteralihan, kebergantungan, dan kepastian data dapat disajikan secara objektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Ini beberapa hal yang terkait dengan penelitian kualitatif. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Ingat, dalam Al-Quran dikatakan sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Quran surat Ar-Ra'd ayat 11. Akhirnya, mohon maaf kalau ada kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.